Saudara, 20 tahun lalu, gempa dan tsunami meluluh lantakkan Aceh. Ratusan ribu orang tewas dan kini doa dipanjatkan untuk mengenang peristiwa itu sambil menaruh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kapal di atas rumah ini adalah salah satu peninggalan bersejarah bencana tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. Berada di pesisir pantai menjadikan desa Lampulo di kota Banda Aceh salah satu wilayah paling terdampak bencana tsunami Aceh 2004 lalu. Kapal di atas rumah itu kini menjadi simbol harapan dan perlindungan. Harapan itu yang disampaikan warga yang datang untuk berdoa dan zikir di kompleks kuburan massal Gampong Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Kebanyakan yang berziarah merupakan warga yang tidak menemukan anggota keluarganya saat musibah tsunami terjadi. Kuburan massal Siron merupakan salah satu kuburan massal terbesar yang ada di Aceh, yang menguburkan 47.000 lebih korban tsunami. Sebagai salah satu pelaku sejarah juga, ya di saat terjadi musibah, kuburan massal di Siron ini adalah kuburan terbesar. Ya, sampai hari kelima dengan catatan PMI Aceh Besar, yang saat itu kita juga sebagai aparatur bergabung sebagai relawan PMI Aceh Besar. Di hari keempat sore ataupun hari kelima itu tercatat oleh kawan-kawan PMI 47.000 sekian, ya, 47.900 sekian jenazah yang dikebumikan di sini. Peringatan 20 tahun tsunami Aceh juga dilaksanakan di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Dihadiri perwakilan konsulat negara asing yang ikut membantu Aceh pasca tsunami tahun 2004 lalu. Saya dari Malaysia. Saya tengok di TV, di televisyen masa-masa tsunami di Aceh. Ketika itu semua habis, tinggal banyaklah berita-berita tentang Aceh ketika itu. Tapi now saya datang, saya nampak Aceh semakin maju dan bangkit, dan bangunan-bangunan telah dibina semua kembali, dan saya nampak Aceh hebat. Tsunami Aceh terjadi pada 26 Desember 2004, diawali dengan gempa bumi tektonik yang terjadi pada Minggu pagi pukul 7.59 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 9,1 skala Richter. Bencana tersebut menimbulkan korban mencapai sekitar 230.000 orang, di mana sekitar 169.000 jiwa tewas. Tim Liputan Kompas TV. Saat tsunami Aceh 26 Desember 2004 lalu, ada lagu berjudul Anak Yatim yang selalu muncul di setiap pemberitaan tsunami Aceh via media elektronik nasional dan internasional. Lagu itu dibawakan musisi lokal Aceh Rafli Kande, dan sang pelantun lagu sudah bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Assalamualaikum, Bang Rafli, apa kabar Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih sudah mau luangkan waktu ngobrol bareng kami hari ini, dan mungkin belum banyak orang juga yang tahu lagu Abang. Boleh Bang, izinkan kami mendengar suara Abang menyanyikan lagu Anak Yatim itu sepenggal saya Bang. Karena doa kami ba Allah. Musibah ketika Aceh beraman belero dara Irama Mekah bukan agama. Ini lagu secara personal saya sering dengar Bang. Saat bencana waktu itu terjadi 2004, banyak pemberitaan TV waktu itu memutarkan lagu ini. Tapi sesungguhnya lagu ini bukan diperuntukkan untuk mengingat lagi memori bencana tsunami waktu itu ya Bang, ya betul? Betul. Jadi ceritanya gimana soal lagu itu Bang? Sebenarnya lagu ini lebih bercerita tentang peristiwa konflik yang ada di Aceh. Peristiwa konflik yang sangat mengenaskan, yang sangat menakutkan, yang sangat-sangat menyedihkan. Jadi ini adalah sebuah peristiwa peperangan sesama anak bangsa, di mana Aceh yaitu digawangi oleh
Gerakan Aceh Merdeka berperang dengan pemerintah pusat dalam hal ini. Ini adalah kontekstual yang menjadi inspirasi dari lagu Anak Yatim tersebut. Anak Yatim bermakna adalah di sini kita bercerita tentang bagaimana seluruh masyarakat berimbas dengan konflik tersebut. Jadi anak yatim itu bukan hanya dari pihak Gerakan Aceh Merdeka, juga dari TNI, Polri, juga dari masyarakat biasa. Nah ini yang menjadi kontekstual daripada, ini yang menjadi substansi pesan kuat daripada lagu Anak Yatim, ya, yang ditulis oleh senior saya yaitu Kanda Megjahus. Saya mengambil beberapa bait, saya coba tuangkan di dalam sebuah komposisi lagu yang kegelisahan kami sama, karena saya adalah orang yang berada di dalam peristiwa konflik tersebut dari tahun 98 terus memuncak sampai ditutup oleh tsunami besar. Dan lagu ini kan sering diputar terus ya Bang ya di setiap peringatan tsunami Aceh sampai akhirnya 26 Desember kemarin diperingati 20 tahun. Selama 20 tahun pasca bencana itu Bang, secara pribadi sejauh mana Bang Rafli memaknai bencana itu untuk kemudian bisa bangkit lagi bersama dengan keluarga dan kerabat keluarga dan teman-teman di Aceh Bang? Baik, saya itu adalah saksi sejarah dari dua peristiwa. Pertama konflik, yang kedua bencana gempa dan tsunami. Tetapi kalau kita ingin mengevaluasi secara keseluruhan, tsunami ini sebagai hamparan referensi, tsunami ini sebagai tulisan daripada Tuhan mengatakan bahwa wahai bangsa Aceh, ya, bahwa bangsa Aceh itu adalah bangsa yang memang dari zaman dahulu sudah berinteraksi dengan masyarakat global, masyarakat dunia. Jadi di mana kita bisa melihat itu? Dikala seluruh masyarakat dunia berbondong-bondong datang ke Aceh, ya, berbondong-bondong datang ke Aceh. Ini adalah pertanda bahwa bagaimana Bang Rafli? Bang Rafli mungkin bisa dibuka lagi audionya Bang biar bisa kita mendengar suara Abang dengan jelas Bang. Kita coba perbaiki lagi komunikasi kami dengan Bang Rafli, sang pelantun lagu Anak Yatim. Kalau Anda sering mendengar lagu ini di setiap momen peringatan bencana gempa dan tsunami Aceh 2004 dan terus diputar setiap tanggal 26 Desember, inilah yang mengingatkan banyak warga Aceh atas bencana itu dan semangat mereka untuk bangkit lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Rafli. Bang Rafli, suara saya masih terdengar ya Bang ya? Bang Rafli, boleh dibuka dulu audionya Bang, biar bisa kita mendengar suara Bang dengan jelas Bang. Ya, kami akan coba perbaiki lagi komunikasi kami dengan Bang Rafli Gandar yang menyanyikan lagu Anak Yatim dan momen dari 20 tahun mengingat lagi tragedi bencana gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004 diingat lagi, dikenang lagi oleh warga Aceh. Ini yang Anda lihat saat ini kondisinya saat warga Aceh berkumpul menjadi satu untuk melantunkan doa, menaruh harapan untuk Aceh yang lebih baik lagi kondisinya secara ekonomi dan sosial di tengah terpaan bencana waktu itu. Ratusan ribu jiwa melayang akibat ditimpa gempa dan tsunami 2004 lalu. Tak hanya Aceh tapi juga ada sebagian wilayah dan juga beberapa negara ikut terimbas dari bencana besar ini. Bahkan momen dari bencana gempa dan tsunami ini ikut diabadikan lewat Museum Gempa dan Tsunami yang berdiri di Tanah Rencong, Provinsi Aceh.
Sayang sekali terputus komunikasi kami. Tapi terima kasih juga kepada Bang Refli sudah mau bercerita, membagikan pandangannya bersama kami di Kompas TV. Kami akan segera kembali sebentar lagi dengan informasi lain termasuk soal memasuki akhir pekan. Pada masa libur Natal dan Tahun Baru, kereta cepat Wush di stasiun KCIC Halim Jakarta Timur dipadati penumpang. Tetap di Kompas TV.